Haleluya, puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di malam ini dan sejak hari Minggu dalam ibadah melalui live streaming. Saya percaya kekuatan firman Allah itu masih dapat dirasakan sampai pada malam ini. Sebabnya di malam ini saya ingin untuk membagikan juga kebenaran firman Allah. Secara khusus bagi jemaat GPDI Haleluya, biarlah kekuatan firman-Mu ini akan tetap menyala, akan hidup dalam kehidupan kita. Karena di hari-hari ini ada banyak orang khawatir kapan akan berakhir masa COVID ini, kapan akan berhenti masa virus corona ini. Ada begitu banyak pertanyaan di hari ini. Dan saya ingin katakan, tidak ada satupun manusia dapat memprediksi sampai kapankah akan berakhir. Namun saya ingin untuk sampaikan malam ini, sekalipun kita belum mengetahui ya kapan akan berhentinya, tapi kita perlu menjaga sikap hati kita di hari ini, karena ada begitu banyak kecemasan, kekhawatiran yang terjadi khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, malam ini saya ingin angkat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang sering kita baca, namun saya ingin bacakan bersama saudara mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Itu mungkin dapat dicatat karena tidak semua ayat ini saya akan baca, namun saudara akan baca nanti setelah selesai siaran kami ini. Sebabnya dalam ayat yang ke-25 dalam Injil Matius pasal 6, di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Alkitab firman Allah, ya dan amin. Karena firman Allah itu adalah perkataan Allah. Dan setiap tulisan yang ada dalam Alkitab dari 66 buku yang terbagi dari 39 perjanjian lama buku dan 27 perjanjian baru, semua mengandung janji Allah, nasihat Allah, teguran Allah yang ada di dalam firman Allah. Tetapi apa yang telah difirmankan itu pasti akan terjadi. Dan malam ini kalau firman Allah datang kepada kita, sebab itu jangan khawatir. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sedikit bahas tentang kekhawatiran. Ada 3 jenis kekhawatiran yang kerap kali dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Ini yang pertama, ya, kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Dan kalau kita berbicara kebutuhan hidup, itu adalah soal sandang pangan, makanan dan pakaian, minuman. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kekhawatiran akan hidup dalam kemiskinan, dan itu menjadi bayang-bayang yang sangat menghancurkan iman kita
di hari-hari ini, dan itu yang akan membunuh iman kita ya kepada Tuhan di hari-hari ini. Yang ketiga, kekhawatiran yang untuk masa depan, ya kehidupan masa yang akan datang. Ini yang menjadikan buah pikiran bagi kita yang hidup dalam dunia ini, takut dari soal untuk apa yang kami akan hadapi di hari esok dan hari-hari yang akan datang. Namun akan dijawab juga oleh 3 alasan kekhawatiran ini. Yang pertama, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Ini harus dipegang. Kekhawatiran itu tidak dapat selalu memberikan solusi bagi kehidupan kita. Itu saudara akan baca di dalam ayat 26 dan ayat yang ke-27. Di sana dikatakan ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dari segala ciptaan Allah, ciptaan yang termulia adalah kita, manusia. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia itu. Dari semua ciptaan-ciptaan yang ada, yang spesial Dia ciptakan manusia. Dia berhenti sejenak dan Dia buat dari tangannya Allah sendiri. Dan Dia bahkan berkata bahwa manusia itu adalah peta dan gambar Allah. Burung tidak pernah Allah berkata sekalipun burung itu yang bagus, binatang itu yang baik, tidak pernah dikatakan segambar dengan Allah. Hanya kita. Mengapa kita harus khawatir? Ya, kekhawatiran tidak akan pernah memberi kepuasan, tidak akan ada sebuah ketenangan yang kita akan jumpai. Kekhawatiran ini yang perlu harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan pertumbuhan iman kita. Dalam ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Sebab itu saya katakan, bacalah Matius 6 ayat 25 sampai 34. Maka ini akan menjawab semua kekhawatiran yang saudara sedang hadapi di hari-hari yang sulit ini. Sekali lagi, saya mau katakan ada banyak orang yang sedang khawatir di hari-hari ini. Ya, karena belum tahu sampai kapankah ya permasalahan dunia ini, ya virus ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun ya yang dapat memprediksi. Hanya Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga dapat menghentikan. Dan sebagai jawaban dari kekhawatiran ini, saya ingin angkat di dalam Amsal pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana dikatakan oleh firman Allah, ya, Amsal pasal 4 mulai ayat 25. Ini jawabannya bagi kita di hari-hari ini, ya. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jawaban firman Allah untuk mengatasi semua kekhawatiran yang kita hadapi di hari-hari ini. Lihatlah Allah. Ada 2 gambaran sebagai ilustrasi, ya, yang saya ingin bawa pada malam ini untuk menutup khotbah saya, ya. Ada 2 serangga yang hampir sama, yaitu pertama lebah dan yang kedua lalat. Saudara pelajari dari sifat dan karakter 2 serangga yang hampir sama, tetapi jauh berbeda dari sifat 2 serangga ini.
Kalau saya belajar dari dua serangga ini, pertama, lalat itu tidak punya pandangan kepada tempat-tempat yang bersih. Tidak ada pandangan lalat. Dia selalu menempati di tempat-tempat yang kotor. Ya, di tempat sampah, dan tidak pernah lalat itu menempati tempat yang bersih. Tetapi berbeda dengan saudara ya, yang kita mau bahas sedikit pada malam hari ini, sama, mereka adalah ya binatang serangga, tapi lebah. Lebah selalu mencari tempat yang sangat bersih, yang sangat bersih. Dan lebah dapat menghasilkan hasil yang dapat dinikmati oleh semua orang. Ya, madu itu hasil lebah. Lalat tidak dapat ya memberikan hasil. Bahkan lalat dapat mencemarkan ya segala makanan ya yang bersih. Nah, belajar dari dua serangga ini. Sekali lagi, pandangan lalat dan pandangan lebah itu sangat berbeda. Ya, dan lebah itu punya kekompakan. Mereka punya komunitas yang sangat kompak ya. Mereka bisa menelurkan beribu-ribu ya keturunannya, dan dapat selalu ya memberikan yang terbaik. Makanannya dia hanya makan dari bunga-bunga ya yang halus. Itulah yang bersih. Inilah yang perlu saya ingin libatkan dari dua serangga ini. Milikilah mata laba. Milikilah ya mata yang bersih ya, seperti serangga lebah ini yang melihat selalu tempat yang bersih. Sebab itu dalam Amsal tadi berkata, tempuhlah jalan yang rata, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kekhawatiran itu akan terobati kalau kita memandang kepada sorga. Sorga itulah satu tempat yang indah. Sorga itulah tempat di mana Allah telah bertakhta di sana. Dan dalam Yohanes 14, dia akan datang dan kembali untuk membawa kita di tempat yang sudah disediakan. Angkatlah mukamu, pandanglah matamu, lihatlah sorga adalah tempat kediaman kita. Jangan melihat dunia seperti lalat itu hanya terfokus kepada tempat-tempat yang kotor. Lepaskan dari pandangan itu. Kekhawatiran seringkali menghancurkan dan dapat menguburkan semua iman yang ada dalam kita, dapat mematikan semua potensi-potensi rohani yang ada dalam kehidupan kita kalau kita tidak merubah pandangan kita untuk beralih melihat Tuhan di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Ketenangan, damai, sukacita kita akan miliki di hari-hari ini. Haleluya. Sebelum saya akan berdoa, kita akan mendengarkan pujian dari Pastori. Ya, dipersilakan ya, kita akan mendengar pujian ini ya dari semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Pastori. Tuhan Yesus ada bersama kita. Pencipta semesta.
masih ada masih ada, dan Tuhan Yesus ada dalam kami. Masih ada jawaban, masih ada mujizat yang kami akan lihat terjadi bagi kami, bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Kekhawatiran yang akan dihancurkan ketika kami melihat Engkau, dan kami berkata di dalam kami ada Engkau, dan Engkau ada dalam kami dalam Engkau. Ketenangan kami akan memiliki, pengharapan kehidupan kembali kami akan dapatkan. Malam ini Bapa, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang ada di GBD Haleluya. Lawati mereka semua Tuhan, jamah mereka semua. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan ketenangan. Lepaskan segala kekhawatiran yang ada dalam hidup kami. Alihkan pandangan kami untuk melihat kepada Engkau. Kami ingin melihat Engkau. Mata kami akan ada kepada tempat yang kudus, yang bersih. Terima kasih Bapa, sehingga kami akan menemukan jawaban-jawaban di hari ini. Sekalipun Tuhan, permasalahan dunia ini, permasalahan virus ini, kami belum tahu kapan akan berakhir. Tapi yang kami tahu, Engkau tetap ada bersama kami. Engkau tetap menjaga, melindungi kami. Hamba berdoa juga buat semua yang sedang mengikuti siaran kami, di mana saja mereka berada. Tuhan, mungkin di pelosok, mungkin di kota besar, mungkin mereka ada di luar negeri sedang mengikuti siaran ini. Lawati dan jamah mereka semua di dalam nama Yesus. Engkau akan menolong, Engkau akan memberi kami kemenangan, Engkau akan melepaskan kami dari segala kekhawatiran yang ada, karena kami beralih untuk kembali memandang Engkau, untuk kami melihat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, semua yang mengikuti siaran ini Tuhan. Apabila kami akan beristirahat sepanjang malam ini, kami dapat menikmati, dan kami akan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata haleluya. Amin.